Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya, Raden. Kali ini saya berada di sebuah tempat purbakala di Candi Purbakala Jawar, atau lebih dikenal situs Purbakala. Saya tadi berangkat dari Kota Malang sekitar jam setengah 9, nyampe di sini jam berapa ini? Jam 12 tadi, teman-teman ya. Saya langsung membuat video. Oke, langsung saja saya ajak teman-teman untuk melihat-lihat ke dalam ada apa saja. Kita lanjut aja. Oke, di depan ini sebuah joglo yang terkhususkan untuk para peziarah atau pengunjung. Ada 2 buah. Di sana pos jaga. Di sana lagi warung. Ini kebetulan lumayan ramai di sini ya. Banyak apa ini? Trail. Nah, tepat di depan saya ada sebuah pendopo. Pendopo ini untuk umat Hindu kalau tidak salah. Coba kita mendekat, teman-teman. Ada apa di dalam pendopo? Nah, seperti ini, teman-teman. Ini patungnya siapa ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, coba nanti ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Banyak tangan di situ ya. Kalau saya sih ngertinya itu kayak Krishna ya. Ya, tapi ya mohon maaf kalau salah ya, teman-teman ya. Pendoponya seperti ini. Yang ada di situ juga ada tempat duduk untuk apa ini, membakar dupa di sana, teman-teman. Nah, itu joglo untuk para pengunjung. Di sebelah sana ada musola kecil untuk tempat ibadah umat muslim Islam. Oke, saya lanjut jalan ke sana. Situs Purbakala. Nah, di depan saya ini semacam aula atau pendopo kecil. Nah, ini teman-teman, aula pendopo kecil ini dulunya beratap. Jadi ada atapnya, cuman karena tergerus oleh perkembangan zaman sehingga tinggal lantai dasar. Kenapa beratap? Karena di sini ada bekas. Nah, ini ya. Ini bekas apa itu, tempat tempat pijakan kayu, ada 4 di sana, teman-teman ya. Jadi ini mungkin dulu di sini nih dijadikan apa ya, kayak semacam perkumpulan, atau bisa juga untuk merundingkan atau menjadikan sesuatu pembicaraan mungkin. Bangunan ini kurang lebihnya 5 kali 5, teman-teman ya, 5 meter kali 5 meter. Ini juga ada sedikit ukir-ukiran mengelilingi. Dikatakan purbakala, mungkin usianya sudah
ratusan tahun di situs seperti situs Selo Gending Lumajang ini. Oh ya teman-teman ya, tempat ini diduga dulu juga pernah digunakan untuk pasukan Majapahit, dalam tanda kurung Majapahit Timur, di era siapa ini yang dari Madura itu, Arya Wiraraja. Nah, juga di tempat ini dulunya menjadi saksi bisu peristiwa Keta dan Sadeng. Nah, yang mana peristiwa Keta dan Sadeng adalah suatu peristiwa ini ya, dikatakan pemberontakan ya bukan, karena di situ peristiwa Keta dan Sadeng terjadi karena ambisi seorang patih, bukan Gajah Mada ya, bukan Gajah Mada. Jadi ada satu patih yang menginginkan jabatan atau kedudukan Gajah Mada, sehingga beliau tanpa komando bergerak menyapu bersih Keta dan Sadeng. Peristiwa Keta dan Sadeng ini terjadi karena dendam dari Patinambi yang difitnah hingga akhirnya terbunuh. Seperti itu teman-teman ya. Itu singkat cerita dari Majapahit. Oke, saya lanjut. Ya, di depan saya ada tangga perundak yang menuju ke tempat di depan saya ini. Seperti inilah teman-teman, lokasi yang ada di belakang saya. Tempat ini lumayan ya, lumayan butuh kesabaran, butuh keteguhan untuk bisa sampai ke sini ya. Karena melalui Google Map saya diputar-putarkan sehingga sering banyak sekali yang kesasar-sasar sampai masuk ke kebun orang, masuk ke pekarangan orang. Jadi saya banyak bertanya kepada orang-orang kampung di sini, sehingga alhamdulillah bisa sampai di sini. Oke, saya lanjut untuk explore ke sana. Oke, di depan saya ada dua patung singa. Jadi ibarat seolah-olah kedua patung singa ini adalah penjaga tempat yang ada di belakangnya teman-teman ya. Ini masih alami teman-teman. Di sana juga masih banyak patung-patung. Oke, langsung saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini teman-teman ya, dua patung singa di kanan kiri tangga masuk. Di depan saya ini ada petilasan, sepertinya ini tempat sembahyangan teman-teman ya. Coba saya naik. Nah, ini ada, ini kayak semacam itu ya, kayak hampir kayak Linggayoni kalau tidak salah, tapi kayak sebuah makam.
Ini teman-teman. Nanti keterangannya lebih lengkapnya saya sertakan di deskripsi video ya teman-teman. Tempatnya sejuk. Nah, ini juga ada sebuah patung. Di sini ada tulisan wejangan ya. 10 wejangan yang semar. Di ini ya teman-teman ya, di apa ini, seperti bangunannya seperti apa ya, kayak sebuah aula, mungkin dulu tempat sesembahan atau tempat sembayangan. Ini ya, juga ada beberapa peninggalan. Juga ada patung seorang putri yang memegang seruling. Kelihatan ya teman-teman, backlight ya. Ini juga ada sebuah kata-kata, persembahkanlah kejujuranmu, ketulusanmu, kesederhanaanmu, kebahagiaanmu, pikiranmu, pituturmu, dan perbuatanmu yang baik. Itulah yang kau persembahkan untuk leluhurmu. Itu pula yang akan kau wariskan untuk anak dan keturunanmu. Sungguh sangat dalam, teman-teman, petua yang tertuliskan. Ini di belakang sana sudah hutan belantara ya, karena tempat ini berada di Gunung Semeru di ketinggian 1400 berapa tadi mdpl. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sampai sekarang jujur teman-teman ya, saya masih belum mengerti filosofi kenapa setiap pohon kok mesti dikasih kain kuning, kadang ada putih, itu pasti mempunyai maksud tersendiri. Di sini tidak saya temukan semacam relief ya, cuman hanya bongkahan-bongkahan batu yang tersusun. Oke, saya lanjut turun ke bawah. Di sebelah kiri saya juga banyak patung-patung bersebaran ya. Di depan saya itu kalau tidak salah patung Ganesha teman-teman. Ini juga ada payung, pasti eh, ada maksud tersendiri teman-teman. Nah, ini ada sebuah patung Ganesha. Di sana juga ada patung Buddha ya, kalau tidak salah itu umat Buddha di sana. Ya, saya mendekat dulu. Untuk tempatnya, sejuk sekali teman-teman. Sangat cocok ini kalau dibuat bermalam di sini. Ya betul, ini Buddha teman-teman. Semuanya rata-rata tentang petua-petua ya, mungkin ditujukan untuk si pembaca. Di sebelah kiri saya ada patung Dewa Siwa, teman-teman.
Di belakang Dewa Siwa ada 2 pohon. Ini seperti ini dari sudut pandang mata saya ya, seperti gerbang atau pintu ke dunia lain. Nah ini teman-teman, sekali lagi ini di area Gunung Semeru, yang mana untuk kesini dibutuhkan waktu dari Kota Malang sekitar hampir 2 jam. Jalannya sekarang enak teman-teman, sudah cor ya, dulu pasir bebatuan, sekarang cor. Oke, saya lanjut kembali ke sana. Kita keluar dari area sini. Jujur saya tertarik dengan filosofi 2 patung singa ini teman-teman. Sepertinya walaupun ini buatan sekarang, tapi mengandung energi. Karena setiap patung pasti akan dihuni oleh sosok yang menaungi di dalamnya. Oke, kita kembali. Di sebelah kiri saya juga ada peninggalan batu. Juga di sebelah sini. Potongan-potongan batu ini sepertinya dulu tersusun rapi. Jadi kayak sesuatu tempat untuk mungkin meditasi atau tempat untuk apa ya, kayak semacam penyucian jiwa atau penyucian diri mungkin. Oke, di sana itu bangunan apa? Coba saya cari tahu ke sana. Ini seperti kentongan teman-teman, kentongan ya, yang mungkin bagi umat Hindu ini dipakai tanda upacara atau apa mungkin ya. Saya juga kurang tahu tentang fungsinya. Ah, ini teman-teman, sebuah kentongan. Oke teman-teman, seperti inilah ya tempat situs purbakala Candi Jawar. Aku di anu tawon. Ntar tawon aku mau closing, ya aku pergi. Ya, oke teman-teman, sepertinya kebersamaan kita di Candi Jawar atau situs purbakala Semeru ini ya cukup sampai di sini dulu. Seperti inilah tempatnya. Saya sangat lumayan takjub ya. Nanti untuk keterangan lebih lanjut tentang tempat sini akan saya sertakan di deskripsi video, karena di sini saya tidak menemukan kuncen ya untuk saya wawancarai. Oke, terima kasih atas atensinya teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan video ini. Sehat-sehat selalu dimanapun panjenengan berada. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.